warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat pada Ibu Dr. Dewi Motik, MSI, kepada Bapak Dr. Andas Dihin Septianto, ME, CIRR, kemudian Bapak Dr. Andas, Bapak Mujiarto, MSI, serta para peserta webinar semuanya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih sekali lagi atas ucapan dan doanya. Semoga kita juga sama-sama selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada di dalam lindungan. Amin. Dan juga dalam keadaan sehat di dalam kondisi seperti ini. Terima kasih spesial buat Ibu Dewi yang juga mengucapkan ulang tahun pada saya. Semoga Ibu juga diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menghadapi kondisi pandemi ini, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga di hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan webinar ini. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat terlepas dari zaman kebodohan. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk mengikuti acara webinar sesi pertama tentang tema webinar menjadi wirausaha siapa takut. Jadi konglomerat pasti bisa. Nah, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Webinar hari ini kita mengambil tema yang sangat luar biasa, yaitu wirausaha siapa takut. Jadi konglomerat pasti bisa. Saya boleh share Pak Dihin dengan materi? Monggo. Sangat. Terima kasih Bapak. Langsung monggo. Webinar Wirausaha Muda Universitas Esa Unggul. Tadi dikatakan bahwa tema kita wirausaha siapa takut. Bagi anak-anak muda, saya rasa ini sering didengarkan kita semuanya. Bahkan di radio, di televisi, di media, bahkan ibu kita pun, Ibu Dewi Motik sering membangkitkan buat para anak-anak muda bagaimana ayo kita menjadi seorang wirausaha. Nah, apalagi bagi anak-anak muda. Tentunya kayak saya, Pak Dihin mungkin, atau mungkin Mas Bugi ya, kita juga sudah terlambat untuk bicara wirausaha muda. Karena usia kita juga sudah tidak seperti anak-anak kuliahan lagi. Sebenarnya kenapa sih nggak dari dulu gitu kita dengar seperti ini? Apalagi kita kenal dengan Ibu Dewi Motik. Kenapa kita kenalnya sekarang? Pada saat kita di sini. Pada saat kita seusia mereka, seusia teman-teman mahasiswa di sini, tentunya kita sudah berbeda nanti kalau kita kenal di awal. Nah, di sini kita lihat sekarang kondisi Indonesia yang saat ini dengan kondisi pandemi. Tentunya kita tahu bersama bahwa dunia kerja saat ini sangat sulit. Tetapi di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dan tentunya pasti banyak kemudahan-kemudahan yang ada yang timbul dari kesulitan ini. Orang yang bekerja di kantor mungkin sekarang sudah WFH, sudah juga dirumahkan, ada juga yang mendapat penghasilan hanya 50%, bahkan sampai 25%, atau mungkin karena dia harus hadir ke kantor baru dibayar. Nah, itu semua menjadi satu pelajaran buat kita semua. Bahwa seorang karyawan masih tergantung oleh sebuah organisasi yang kita sebut sebagai perusahaan. Nah, tentunya bagi anak-anak muda, bagi rekan-rekan mahasiswa, bagi anak-anak SMA, ini sebuah tanda, sebuah peringatan buat
teman-teman semua. Ini semua bisa timbul di kemudian hari, kita nggak tahu di zaman kalian nanti pada saat kalian sudah bekerja, sudah berusaha, bisa saja. Nah, kita harus siap dari sekarang. Kita bicara entrepreneur. Kalau bicara entrepreneur, Bu Dewi Motik ahlinya. Ya, Ibu yang selalu mendengungkan dari masa mudanya, saya tahu berbicara di televisi, bicara tentang pengusaha, bicara tentang wirausaha, beliau menjadi seorang pakar yang luar biasa. Tepuk tangan Ibu buat Ibu kita. Saya juga belajar dari beliau bahwa kita lihat entrepreneur. Apa sih kalau kita bicara di sini? Insan yang memiliki kemampuan dalam mengenal, mengelola diri, mengidentifikasi berbagai peluang, mengelola sumber daya dan sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi ya diri sendiri, lingkungannya secara berkelanjutan. Nah, kita tahu berarti kalau kita bisa mengelola sebuah sumber daya, melihat peluang yang ada, secara kreatif kita membuat penciptaan sebuah nilai tambah dari sebuah produk yang berguna bagi lingkungan secara berkelanjutan, itu bisa kita katakan sebagai seorang entrepreneur. Nah, kita lihat posisi Indonesia. Wirausaha Indonesia dan dunia. Ini dari sumber BPS, Kementerian Koperasi dan UMKM. Rasio wirausaha Indonesia 2016 jumlah penduduknya 250 juta orang, baru sekitar 7,8 juta orang, sekitar 3,1% wirausaha Indonesia. Sedangkan kita lihat wirausaha di negara-negara lain, seperti di tetangga kita, Malaysia sudah 5%, Singapura 7%, Cina 10%. Jepang 11%, Amerika Serikat 12%. Berarti kita lihat bahwa negara yang maju berarti sudah memiliki banyak wirausaha muda yang aktif di negaranya. Indonesia saat ini hampir ya 4% ya, baru 3,5%. Nah, ini adalah gambaran umum kewirausahaan Indonesia. Kondisi terkini sosioekonomi di Indonesia. Kita tahu PDB, apa sih laju PDB, pendapatan PDB per kapita dolar per AS dari sumber development indikator tahun 2020 semakin bertambah. Rasio tergantungan kita lihat dari BPS kita. Di 2030 kita akan ada bonus demografi. Apa itu? Yaitu teman-teman mahasiswa semua. Menjadi seorang muda yang usia kerja yang siap ya di dunia kerja, siap menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat proporsi penduduk menurut usianya dari 0 sampai 100% di situ kita lihat 0 sampai 14 tahun itu yang warna biru, 15 sampai 24, 25 sampai 54 tahun yang warna abu-abu. Itu sangat panjang, sangat banyak berarti. Nah, itulah usia rentang dari 25 sampai 54 kita katakan sekarang dari menurut aturan PBB bahwa itu adalah usia muda atau dikatakan pemuda. Berarti yang 50 juga masih pemuda. Jangan takut berarti Mas Bugi, kita masih bisa jadi pemuda. Nah, berarti dengan adanya rentang penduduk yang semakin tinggi tadi usia produktif, itu adalah bonus Indonesia untuk maju, untuk membuat peluang-peluang wirausaha muda yang ada. Kalau kita lihat persepsi pemuda terhadap wirausaha berdasarkan hasil surveinya, ya di Indonesia ingin menjadi pengusaha di masa depan itu sekitar berapa sih? 35%. Pemuda usia 15 sampai 35 tahun ingin menjadi pengusaha di masa depan. Nah, di situ kita lihat berarti ya persepsi merupakan yang tertinggi di negara-negara ASEAN.
Indonesia sudah 35%. Persepsinya bahwa pemuda terhadap wirausaha berarti sangat tinggi. Thailand baru 30%, Vietnam masih 25%, Malaysia 22%, Filipina 18%, Singapura hanya 16%. Berarti semakin turun. Berarti di Indonesia semakin tinggi bahwa pemuda ingin menjadi pengusaha di masa depan. Selain menjadi wirausaha, pemuda Indonesia juga memiliki persepsi yang baik untuk bekerja di perusahaan multinasional, pemerintahan, perusahaan berskala besar, startup, organisasi nirlaba. Nah, ini loh yang di sisi lain ketertarikan pemuda untuk melanjutkan bisnis keluarga dan UMKM semakin berkurang. Jadi, kita lihat selain menjadi wirausaha punya persepsi yang baik di semua perusahaan. Tetapi bagaimana pemuda-pemuda tadi mau melanjutkan bisnis keluarga? Oh, sangat-sangat kecil. Bagaimana pemuda-pemuda tadi bekerja di UKM? Sangat-sangat kecil. Karena kalau kita tahu bahwa UKM di Indonesia mungkin hampir banyak ibu-ibu, ya, bapak-bapak, tapi pemuda-pemuda kita lebih banyak mau bicara nanti ke startup, ke perusahaan-perusahaan berskala besar, ke perusahaan multinasional, ke pemerintahan, ke organisasi nirlaba. Nah, kenapa muncul itu? Sekarang kita tanya di sini. Apakah saya cocok menjadi pengusaha? Tanya pada diri sendiri semuanya. Sebelum bertanya pada diri sendiri, mungkin perlu ditanyakan juga pada diri sendiri lagi. Apakah saya cocok jadi dokter? Apa saya cocok jadi lawyer, pengacara? Apa saya cocok jadi karyawan? Sama kan? Cocok, apa saya cocok jadi pengusaha? Tidak ada semua berpikir ke arah sana. Semua orang pasti akan menentukan, oh saya cocoknya jadi apa ya? Saya cocoknya jadi apa ya? Akan kebingungan. Sekarang, apakah kalian cocok jadi pengusaha? Tanya sama diri kalian sendiri. Jadi pengusaha itu nggak gampang loh. Pengusaha itu penuh dengan liku-liku. Mulai dari nol, bahkan bisa minus, bahkan bisa ke sana ke sini. Sangat sulit. Tetapi dengan jiwa yang kuat, dengan tekad yang kuat, maka semua bisa menjadi pengusaha. Contoh sederhananya, seorang bayi bisa jadi pengusaha? Bisa nggak? Kenapa bisa kita katakan seorang bayi ditanya jadi pengusaha bisa nggak? Siapa yang bisa jawab? Bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa? Oke, saya bantu. Sekarang kalau kita lihat, bayi kita foto, ya kan? Maka dia jadi model, maka dia sudah menghasilkan uang. How to make money? How to make profit buat kita? Itu pengusaha. Dengan cara, pokoknya saya mau menghasilkan uang buat saya. Seorang bayi di foto, maka dia jadi model, ya kan? Jadi artis, maka dia sudah menghasilkan uang. Bisa jadi pengusaha. Jadi tidak ada syaratnya jadi pengusaha itu. Seperti karyawan, harus punya KTP 17 tahun ke atas, harus lulusan S1, S2, S3. Pengusaha ada nggak? Tidak ada syarat seperti itu. Jadi, apakah saya cocok jadi pengusaha? Tanya pada diri kita masing-masing. Sama seperti kita menanyakan kepada diri kita, apakah saya cocok jadi polisi? Apakah saya cocok jadi dokter? Apakah saya cocok jadi insinyur, astronot, dan lain sebagainya waktu kecil? Tapi
Siapa yang bilang, saya cocok jadi pengusaha nggak ya? Ada nggak yang punya cita-cita jadi pengusaha? Waktu dari TK ditanya, pasti ditanyanya, siapa yang mau jadi dokter? Saya, Bu. Siapa yang mau jadi polisi? Saya, Bu. Tapi tidak ada yang jarang yang menyebut siapa yang mau jadi pengusaha. Nah, itu mindset itu harus ditanamkan di diri kita. Bagi adik-adik sekarang, boleh kalian kuliah mencari ilmu sesuai bidang kalian, kalian akan menjadi pengusaha sesuai dengan bidang yang kalian tekuni. Itu menjadi lebih powerful. Jadi jangan takut, jadi pengusaha tidak ada syaratnya. Coba tanya Bu Dewi yang berpengalaman. Bu, ada nggak syaratnya jadi pengusaha? Saya harus S1 kah? Saya harus usia 18 tahun kah? Saya harus beginilah, saya harus punya pengalaman dan sebagainya. Tidak. Jangan takut, tidak ada syaratnya. Semua orang bisa. Kalau kita kumpulkan seluruh dunia ini, ya kan? Kita kumpulkan semua pengusaha di dunia ini baru sekitar 7%. Masih ada sisanya yang bukan jadi pengusaha. Semua orang juga nggak mungkin jadi pengusaha. Hanya 7% yang ada. 7% itu belum tentu semuanya berhasil. Jadi jangan takut. Peluang-peluang kerja yang lain masih banyak. Nggak mungkin semua orang jadi pengusaha. Hanya orang-orang pilihan yang punya kekuatan, yang punya tekad, yang bisa jadi pengusaha. Bayangkan, dari seluruh dunia ini dikumpulkan hanya 7% loh. Kurang lebih. Nah, itu yang harus menjadi bekal buat kalian bahwa pengusaha tidak ada syaratnya. Sekarang kita lihat di sini. Ada yang kenal dengan diagram ini? Ada employee, ada business owner, ada self-employed, ada investor. Ada di sisi kiri, itu E dan S. Di sisi kanan, B dan I. Kalau kita bicara E dan S di sisi kiri, itu ada orang-orang yang hanya bekerja mencari uang. Artinya apa? Saya kerja mau cari uang, saya kerja cari makan, saya kerja ngumpulin uang. Bekerja dengan kerasnya. Ini orang-orang di sisi dengan otak kiri yang lebih kuat. Kalau B dan I di sisi kanan, itu orang-orang yang punya otak kanan sebelah kanannya lebih kuat. You own a system and people work for you. Money work for you. Jadi kalau kita lihat, tetapi yang terjadi apa sekarang? Kalau kita lihat di televisi. You have a job, karyawan, self-employed. Misalnya you own a job. Siapa? Artis. Ya kan? Dokter. Ya kan? Sama, dia juga bekerja buat uang. Nah, disinilah kita tahu bahwa siapa yang mau di sisi kiri atau di sisi kanan. Siapa yang mau di sisi kiri? Sekarang saya ada di sisi mana ya? Atau misalnya mahasiswa. Siapa mahasiswa? Ya kan? Mahasiswa calon karyawan. Ya kan? Mahasiswa calon karyawan. Berarti dia di sisi kiri. Ada juga business owner, investor di sisi kanan. Kalau kita bicara artis, sekarang di dunia entertain atau dunia pertelevisian, itu artis luar biasa, ya kan? Tapi dia bekerja apa? Buat cari uang. Dia harus kejar tayang, syuting. Untuk kejar sinetron misalnya, dia jadi artis sinetron. Dia harus bekerja keras. Berapa jam dia syuting, maka dia dibayar terus. Sampai akhirnya dia juga kelelahan, capek. Dokter, saya punya sedikit cerita. Saya punya anak, ya kan? Saya waktu istri saya melahirkan, saya ke dokter. Melahirkan anak dengan periksa ke dokter aja misalnya ya. Berapa sekarang? 400.000, 500.000 sekali periksa. Periksa kalau bicara dokter misalnya
dia paling bisa menangani 8 pasien, 10 pasien. Kali 500.000 cuma berapa ratus juta rupiah. Berapa rupiah ya kan? Keluar. Kalau dia 1 bulan full, berarti kan dia bekerja terus. Bayangkan, dia harus bekerja untuk make money. Nah, kalau di sisi kanan, lain hal. Siapa yang mau di sisi kiri? Siapa yang mau di sisi kanan? Nanti kita lihat. Contohnya. How money work di sini. Di sisi kiri itu ada 95% orang. Yang sisanya di sisi kanan itu ada 5% orang. Kalau bicara di sini, ya kan, karyawan pasti bekerja untuk orang lain. Karyawan, pegawai. Kalau bicara S, self-employed, Anda bekerja untuk pekerjaan. Ada dokter, ada artis, ada pengacara. Kalau dilihat di sisi kanan yang hanya 5%, itu ada business owner, ada investor. Business owner bekerja untuk Anda. Seperti pemilik perusahaan, pewaralaba, atau terwalaba, atau waralaba pribadi. Investor, uang bekerja untuk Anda. Seperti apa? Pemegang saham, pemilik properti, pemegang reksadana, pemegang obligasi, ini semua. Sekarang artis-artis juga setelah menghasilkan uang, dia larilah dia ke investor, dia larilah ke business owner. Supaya apa? Supaya dia menjadi 5% orang yang ada di sisi kanan. Karena kalau di sisi kiri kita bekerja hanya untuk uang terus, maka kita akan waktunya akan habis, tenaga kita terkuras habis, apa yang terjadi? Tiap bulan kita terima uang, setelah uang gajian kita gunakan buat pengeluaran kita, bulan depannya bekerja lagi dapat uang lagi, buat pengeluaran lagi, seterusnya. Kapan kita menikmati waktu kebebasan kita? Maka dengan business owner, dengan investor, kita bisa berubah. Bagaimana caranya? Jadi pengusaha. Nah, syarat pengusaha itu apa sih? Nanti kalau mau bahas tentang diagram ini bisa lebih panjang lagi. Di kuliah ada dengan Pak Dihin. Di materi-materi perkuliahan, terutama yang ekonomi, akan ketemu seperti ini. Nah, kalian harus bisa memilih. Kalian ada di posisi mana yang mau kalian sekarang? Mau di sisi sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kalau kalian sudah menekadkan menjadi seorang pengusaha, tadi kita katakan, apa saja menjadi seorang pengusaha itu, apa sih yang harus kita miliki? Ada syaratnya? Enggak ada. Ada ketentuannya? Enggak ada. Tetapi kita punya satu nilai-nilai yang harus kita perhatikan di dalamnya. Ada sifat penting menjadi pengusaha. Apa? Yang pertama bicara tentang visi. Kalau kita bicara visi di sini, ya kan? Visi kalau kita sebut itu adalah sifat terpenting dari pemimpin. Hal terpenting adalah menanamkan mimpi, mendorong orang-orang di sekitar kita menjadi percaya pada visi kita. Pada awalnya sebuah visi diperoleh melalui pernyataan misi. Tanyakan pada diri kita secara sederhana, mengapa kita ada? Periksa pernyataan misi kita dan dapatkan pemahaman tentang bisnis yang kita lakukan saat ini. Saat kita memahami mengapa kita ada dan masalah apa yang bisa kita selesaikan saat ini, maka kita bisa mulai memvisualisasikan seperti apa bisnis kita di masa depan. Jadi kita harus tegas ketika memvisualisasikan bisnis kita. Setelah kita punya pernyataan misi, jangan takut berpikir di luar kotak. Yang katanya orang bicara out of the box. Yang biasanya kita bekerja, ya kan? Yang biasanya kita dicekoki oleh orang tua, oh kamu kuliah yang rajin nak supaya bekerja, nanti dapat di pemerintah, pegawai negeri, dapat di kantor yang baik, dapat di kerja yang baik dan sebagainya. Kita bisa berpikir di luar kotak. Bagaimana kalau saya yang menciptakan pekerjaan?
Jadi, untuk menulis pernyataan visi, fokus pada dasar-dasar pernyataan misi kita. Jadi, jika bisnis kecil kita adalah sebuah karir secara freelance, maka kita bisa membuka toko baru ini, maka kita bisa melihat bisnis tersebut. 5 tahun ke depan, kita ngapain lagi? Mulai bentuk gambaran di dalam diri kita. Saya mulai jualan A, saya mulai bisnis B, kecil-kecilan dan sebagainya. Oh, bagi teman dan sebagainya. Berkembang, maka kita membuat sebuah visi tentang diri kita, tentang usaha kita di sini. Setelah itu, ekstrak visi kita menjadi pernyataan yang berguna. 5 tahun dari sekarang, nama bisnis saya ini akan seperti ini, akan menjadi seperti ini. Jadi kita punya satu kekuatan di dalam diri kita. Setelah itu kita harus punya apa? Komitmen dari pernyataan visi yang kita buat tadi. Itu secara sederhananya. Kemudian kita harus fokus. Keberadaan fokus menjadi koridor agar pergerakan usaha apa yang kita miliki menjadi lebih terarah dengan sedikit mengesampingkan hal-hal yang bisa membuat fokus kita berubah. Sesekali kita perlu untuk tidak peduli akan peluang yang muncul, meneruskan tujuan serta cita-cita yang kita tanam sejak awal. Nah, ini fokus. That's the point yang harus kalian tetapkan. Kalian harus punya satu hal yang penting untuk menjaga fokus tadi. Sebagai pengusaha, tentu sulit menahan hal-hal baru yang menarik bila kita memiliki daya tarik keuntungan yang memabukkan. Kadang dilihat seperti ini, oh yang ini maju maka kita tertarik ke sini. Begitu ada bisnis lain yang maju, kita ikut lagi. Begitu bisnis ada berubah lagi, kita ikut lagi. Kapan kita mempunyai satu hal yang fokus buat diri kita? Jadi ingat, punya fokus. Selanjutnya tegas. Sebagai seorang pemilik bisnis dan pemimpin perusahaan, kita harus memiliki rasa yang kuat. Rasa sini bisa berupa ketegasan dalam mengambil dan memutuskan sesuatu. Bisnis tidak bisa dilihat sebagai sesuatu hal yang biasa, karena akhirnya seorang entrepreneur memang harus bisa menjalankan sebuah siasat yang notabene adalah sebuah politik yang menggambarkan bagaimana mereka menjadi seorang ahli. Dari bicara strategi bisnis, bicara manajemen bisnis, itu bisa diperlukan supaya kita bisa sukses dalam jangka panjang. Jadi, seorang entrepreneur memiliki sikap yang tegas dalam membuat keputusan untuk bisnisnya, itu hal yang penting, yang harus kalian pahami dan kalian ada di dalam diri kita. Kita harus tegas. Ya. Kemudian kita juga selain kita tegas, kita perlu bermain cantik supaya apa? Bisa menjaga keseimbangan. Terkadang ada permasalahan yang dihadapi, kemudian kita butuh pertimbangan, kira-kira jangka panjangnya seperti apa. Maka kita harus bicara tegas, tetapi kita punya satu konsep apa? Diri bermain secara cantik. Nah, itu yang harus ditekankan sebagai seorang pengusaha nantinya. Kita juga harus punya kemampuan mendengarkan. Mendengar dengan baik menjadi motivasi bisnis yang baik. Dengan menerapkan konsep mendengar yang baik, bisnis yang jelas akan membuat jauh lebih menguntungkan. Manfaat mendengar sangat banyak. Kita bisa mengetahui jika konsumen ingin menyampaikan sesuatu pelayanan atau produk. Contoh sederhananya, kamu dengar dari teman-teman kamu sekarang, bisnis ini lagi bagus loh, saya butuh ini loh, saya butuh A loh. Nah, kenapa nggak kita sediakan? Kita mulai mendengar di sekeliling kita. Teman-teman kita butuh apa? Tetangga kita butuh apa? Kita ambil. Dan itu adalah peluang yang kita bisa lakukan.
kita bisa ambil peluang itu menjadi bisnis kita. Jadi kemampuan mendengar itu sangat diperlukan. Bukan artinya kita nguping, kita mendengar keluhan, kita mendengar kebutuhan teman kita, tetangga kita, siapapun yang ada di sekeliling kita. Kemudian kita mencoba memberikan keluhan-keluhan mereka, memberikan solusi-solusi yang mereka keluhkan tadi dari pendengaran yang kita dapatkan. Sehingga hasilnya apa? Mereka bisa terjawab. Oh, kebutuhan saya kok ada ya sama kamu? Oke, kita mulai bisnis kita. Nah, step by step. Berikutnya adalah sosialisasi. Mampu mengembangkan komunikasi mereka dengan sesama pemilik bisnis, dengan orang-orang sekitarnya, bagaimana sosialisasi kehidupan sungguh dibutuhkan. Nah, ini kita lihat. Kamu, ya, para mahasiswa yang ingin mencoba berusaha menjadi seorang pengusaha, harus mampu berkomunikasi. Memang kadang awalnya, ya, kita mengalami kesulitan pada saat kita mau berkomunikasi, mau mensosialisasi. Kamu punya produk baru, kamu malu. Kamu punya satu gagasan baru, kamu malu. Tapi apa yang terjadi? Karena kamu malu, orang lain yang nggak malu, gagasannya lebih muncul duluan. Kamu malu, orang lain yang nggak malu, jualan, maka dia lebih berhasil dari kamu. Hilangkan rasa itu. Kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat diri kamu. Ya, jangan anggap malu itu menjadi satu tembok kamu. Kalau bisa tembok itu kamu hilangkan, kamu hancurkan tembok itu sehingga apa? Kamu punya satu rasa keinginan untuk maju, maka malu itu akan menjadi hilang. Dalam artian malu yang positif loh ya di sini. Malu dagang, malu mengenalkan produk. Sekarang ada teknologi. Ada internet, ada handphone, ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya. Publikasikanlah di sana. Maka banyak orang yang melihat. Setelah orang melihat, dia akan penasaran, bertanya. Setelah bertanya, dia puas, dia mencoba membeli. Setelah mencoba membeli barang satu, bagus, akan beli lagi. Akan repeat order lagi, bahkan dia akan menjadi reseller kalian. Nah, Ari, punten bisa agak dipercepat mungkin waktunya ya Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya fleksibel. Fleksibel di sini ya kemampuan kita harus bicara fleksibel, kemudian bicara dedikasi. Fleksibel dan dedikasi, kita bicara harus punya satu adaptasi. Seperti saat ini, kondisi pandemi dari bisnis. Pak, berapa jam ya? Berapa menit kita bicara ya Pak? Ya, Bu. Saya mau tanya, karena ini kok jadi lama banget jadinya. Siap Bu, makasih Bu. Ya, jadi itu ya. Artinya, nah ini saya punya poin tadi Bapak Ibu. Jadi artinya kita punya poin mulai dari visi, fokus, ketegasan, kemampuan mendengarkan, sosialisasi, fleksibel, dedikasi, berpikir positif. Ini adalah satu poin yang harus diperhatikan di dalam kondisi kita mau jadi pengusaha. Sekali lagi saya ucapkan ini poin yang harus kita perhatikan bersama. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya akhiri kali ini presentasi kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Silakan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.